Hai guys, selamat datang ke channel gua Saham Pemula. Channel ini gue dedikasikan untuk mereka yang ingin belajar mengenai saham dari dasar. Yuk, mari kita mulai. Nah, di video ini gue akan coba bahas mengenai apa itu saham dan bagaimana konsep dasarnya. Gak terasa, sudah lebih dari 1,5 tahun kita bangsa Indonesia bergulat dengan virus COVID-19. Adanya pandemi COVID ini banyak merubah cara pandang orang. Orang jadi lebih bersih, lebih menjaga kesehatan, lebih memilih ada di rumah daripada di luar rumah, lebih memilih makan take away daripada dine in, dan sebagainya. Namun yang tidak pernah berubah adalah kebutuhan kita akan uang. Segala sesuatu yang ingin kita lakukan biasanya membutuhkan kehadiran uang. Mau pesan makan, perlu uang. Mau beli gadget baru, perlu uang. Mau beli skin Mobile Legends, perlu uang. Mau naik ojek sekalipun, perlu uang. Bahkan ketika kita ingin berdonasi membantu orang lain pun, kita juga membutuhkan uang. Oleh karena itu, tidak heran semua kegiatan rutin yang dilakukan oleh masyarakat dan kebanyakan orang setiap harinya, semua dilakukan untuk menghasilkan atau mendapatkan uang. Sebagai contoh, petani setiap hari pergi ke sawah, guru atau dosen setiap hari pergi mengajar, pegawai setiap hari pergi ke kantor, wirausaha setiap hari buka toko, travel ojol setiap hari ngambil order, influencer dan content creator setiap hari posting di sosial media, para pemain pro gamer sekalipun setiap hari harus bermain game, dan masih banyak lagi. Nah, uniknya apabila semua pekerjaan tersebut diteliti dan kemudian diklasifikasikan, maka akan ada dua kategori besar, yaitu yang pertama, yaitu mereka para pekerja atau self-employed. Yang kedua, mereka para pebisnis atau para pemilik bisnis. Biasanya persepsi di masyarakat yang dikategorikan sebagai orang kaya atau yang bisa menghasilkan banyak uang adalah para pemilik bisnis atau pebisnis. Hal ini merujuk kepada daftar orang terkaya baik di seluruh dunia maupun di Indonesia. Semuanya diisi oleh para pemilik bisnis konglomerasi. Sebut saja Jeff Bezos dari Amazon, Mark Zuckerberg dari Facebook, Warren Buffett dari Berkshire Hathaway, Michael dan Budi Hartono yang punya BCA dan Jarum, Chairul Tanjung pemilik Citicorp, bahkan Haritanu pemilik MNC Group, dan masih banyak lagi konglomerat lainnya. Jadi, sah-sah saja apabila disimpulkan bahwa bila ingin menjadi kaya, salah satu caranya adalah dengan menjadi seorang pebisnis atau pemilik bisnis. Namun, biasanya dalam hidupnya, seseorang harus bekerja menjadi seorang pekerja terlebih dahulu, baru kemudian mereka bisa menjadi seorang pebisnis atau pemilik bisnis. Kenapa? Karena menjadi seorang pebisnis atau pemilik bisnis sangat tidaklah mudah. Modal yang diperlukan sangat besar, waktu yang didedikasikan harus sangat banyak, pengalaman dan kemampuan mengelola manajemen yang diperlukan juga harus sangat mendalam, dan sebagainya. Nah, tapi lu pada tahu nggak? Ternyata ada satu instrumen atau alat atau konsep yang dapat membuat kita dapat menjadi pekerja sekaligus pemilik bisnis secara bersamaan. Bahkan, kita dapat menjadi pemilik bisnis suatu bisnis yang besar dengan modal yang terbatas, waktu yang terbatas, bahkan pengalaman dan kemampuan manajemen yang terbatas pula. Instrumen atau alat atau konsep tersebut bernama saham. Menurut Kompas, saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau entitas bisnis. Artinya, pemilik saham adalah pemilik perusahaan atau suatu entitas bisnis. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula pengaruhnya di perusahaan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, gua kasih contoh ya. Ada satu warteg namanya Warteg Idol atau Warteg Idol. Warteg ini dimiliki oleh seseorang bernama Ibu Dola. Nah, suatu hari Ibu Dola di masa PPKM di Jakarta yang makin ketat ini membutuhkan tempat duduk yang semakin banyak. Dikarenakan nggak boleh desek-desekan tuh dalam satu warung, takut corona. Jadi apabila Ibu Dola tidak memperluas warungnya, maka customer yang pas jam makan siang atau pas jam makan sore ketika datang lihat warungnya penuh bakal nggak jadi makan di Warteg Idol tersebut,
malah pergi ke warung nasi lainnya. Jadi mau gak mau, Ibu Dola berencana menambah satu teras di samping warungnya yang sekarang untuk menjadi tempat makan yang baru. Nah, untuk itu diperlukanlah biaya tambahan. Setelah dihitung, ternyata biaya yang diperlukan untuk memperluas area warungnya sekaligus beli meja dan kursi baru mencapai 4 juta rupiah. Sayangnya saat ini Ibu Dola hanya memiliki uang 1 juta rupiah. Setelah berpikir dengan sangat keras, akhirnya Ibu Dola memutuskan, saya jual saja sebagian kepemilikan warung saya tersebut agar bisa dapat dana tambahan. Akhirnya Ibu Dola menawarkan ide ini kepada 2 pelanggan setianya di warteg. Yang seseorang bernama Pak Andi, dia adalah seorang mahasiswa. Kemudian orang kedua bernama Pak Budi, dia adalah seorang pegawai kantoran. Pak Andi kemudian setuju untuk membeli 10% kepemilikan warteg idol ini dengan harga 1 juta rupiah. Dan Pak Budi setuju untuk membeli 20% kepemilikan warteg idol ini dengan harga 2 juta rupiah. Nah, jadi sekarang Ibu Dola memiliki uang yang cukup untuk memperluas wartegnya. Konsep inilah yang dinamakan dengan saham. Jadi sekarang warteg idol memiliki 3 pemilik. Pak Andi punya 10% saham di warteg idol, Pak Budi punya 20% saham di warteg idol, dan sisanya 70% masih dimiliki oleh Ibu Dola. Hal ini berarti juga Pak Andi dan Pak Budi berhak untuk mendapatkan keuntungan dari warteg Ibu Dola sebesar 10 dan 20%. Misalkan di bulan selanjutnya apabila warteg Ibu Dola menghasilkan keuntungan 1 juta rupiah, maka Pak Andi berhak mendapatkan 100 ribu rupiah dan Pak Budi berhak mendapatkan 200 ribu rupiah. Dari penjelasan di atas sangat menarik bukan konsep saham ini? Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan konsep ini, seorang pegawai swasta dapat menjadi seorang pemilik bisnis usaha tanpa harus keluar dari pekerjaannya sebagai karyawan. Dan seorang mahasiswa juga dapat menyisihkan sebagian uangnya untuk membeli saham, sehingga ketika ia sambil kuliah pun ia dapat menjadi seorang pemilik bisnis. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai definisi saham serta konsepnya. Apabila Anda menyukai video ini, silakan klik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika ada pertanyaan atau ide mengenai pembahasan saham, silakan komen di bawah ya. Di video selanjutnya, gue akan jelasin pentingnya saham sebagai instrumen investasi dan keunggulannya dibandingkan instrumen investasi yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.